Begitu ada Perpu nomor 1 2020 yang menghilangkan hak budget DPR karena COVID dan memberikan karpet merah kepada pemerintah untuk membuat sebuah perencanaan keuangan yang bahkan melanggar undang-undang keuangan negara, tidak ada yang protes. Satu-satunya yang protes adalah Partai Keadilan Sejahtera. Jadi begitu efektifnya Jokowi menggunakan parlemen untuk melegitimasi apapun yang dia inginkan. Kalau kita bicara tentang fungsi pengawasan yang jalan misalnya. Ini di masyarakat ini ribut mengenai ijazah palsu misalnya. Ini contoh kasus. Kalau kita bicara tentang hak inquiry dari DPR, DPR kan bisa melakukan penyelidikan. Bukan untuk mempunish seseorang, tapi untuk menyelesaikan masalah ini. Selesai masalah ini kalau DPR melakukan inquiry dengan sungguh-sungguh bahwa case close, ijazah Jokowi asli ada. Tapi sampai sekarang korbannya sudah banyak. Tetapi ijazahnya nggak pernah kita lihat. Yang ada adalah setiap diajukan ke persidangan ditunda-tunda dan akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima. Yang mengabarkan sementara udah masuk bui dua, Gus Nur dan Bambang Tri. Padahal tidak pernah diuji apakah yang ditulis oleh Bambang Tri itu sahih atau tidak dari sisi ilmiah. Persoalan, mau contoh lagi KM 50 dan Kanjuruhan. KM 50 dan Kanjuruhan itu contoh nyata bagaimana murahnya nyawa manusia di Republik Indonesia ini. Tapi apakah DPR menggunakan hak inquiry-nya, hak penyelidikannya untuk melihat siapa yang melakukan pembunuhan misalnya kalau ada pembunuhan? Nggak ada. Nyawa manusia ratusan itu dianggap sudah selesai. Yang disalahkan angin. Yang disalahkan adalah karena yang bersangkutan melawan dan lain sebagainya. Karena Anda melawan, Anda mati berhak. Jadi ini yang kita khawatirkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo selanjutnya lumpuh yang namanya pengawasan parlemen. Padahal sejatinya dalam sistem pemerintahan presidensil, semua anggota DPR itu adalah oposisi dalam tanda kutip. Karena Anda akan mengatakan, Ketua MPR Bambang Susatyo mengatakan, tidak ada yang namanya oposisi dalam pemerintahan presidensil. Yes, saya katakan. Kalau Anda kafah menjalankan presidensial system. Tapi presidensial sistemnya tidak kafah. Tidak kafahnya seperti apa? Kalau kita bicara presidensial system, itu yang namanya anggota DPR, dia hadir terpilih itu sebagai individu, individual basis. Di Jerman saya tanya kepada orang partainya, partai yang paling mayoritas, di sini enggak recall, enggak ada katanya. Karena once Anda terpilih, Anda adalah wakil rakyat Jerman secara keseluruhan. No matter dari mana dapil Anda. Sehingga individu-individu itu dihargai. Karena itu, ketika mereka melakukan pengawasan, individu itu tidak akan diancam oleh recall. Kalau kita kan enggak. Begitu Anda sudah komit ketua umum partainya menjadi bagian dari koalisi so-called, dan kemudian ada 1-2 kursi yang diberikan baik menteri, wakil menteri maupun jabatan setingkat menteri lainnya, maka Anda diam. Anda hanya punya ruang bermain yang dibatasi. Tapi begitu sampai hal yang substantif, jangan. Misalnya, utak-atik KM 50, nggak ada yang berani. Kalau Lulu berani mengungkapkan besok saya mau inquiry KM 50, good. Tapi saya yakin Anda nggak akan berani. Karena ada yang namanya batas permainan. Anda boleh ngomong apa saja, tapi begitu ketua umum partai Anda yang berpresidensial club dengan presiden terpilih, misalnya kan ada klub presiden katanya. Tolong ini boleh, ini nggak boleh dan lain sebagainya. Maka presidensial sistem kita sudah cacat. Kenapa? Karena kita memasukkan unsur-unsur parlementer dalam presidensial sistem kita. Yaitu ketika misalnya penguasa atau pejabat merekrut seorang menteri atau pejabat setingkat menteri, dia dianggap menyogok partai politik. Sehingga partai politik itu sudah dikerangkeng. Anda nggak boleh loh ngomong berbeda dari apa yang sudah digariskan kekuasaan. Let's say Omnibus Law. Omnibus Law itu gila. Bayangkan. Putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan, tolong Omnibus Law diperbaiki
dalam legislasi yang normal within 2 years. 2 tahun. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi? Keluarkan perpu dia. Dia reinstall lagi yang namanya Omnibus Law tersebut. Dan surprise, DPR menerimanya. Dan MK juga tidak membatalkannya. Padahal jelas-jelas itu melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Kok tidak ada komitmen kita berbangsa yang sesuai dengan konstitusi? Itu kan sangat konstitusionalistik untuk menghormati putusan MK. Anda giliran Pilpres, hormati dong putusan MK, MK sudah memutuskan. Tapi giliran yang terkait dengan Omnibus Law, nggak ada yang bicara menghormati putusan MK. Nah, karena itulah, kalau kita bicara tentang fatsun politiknya, ya kalau Anda kalah ya janganlah minta-minta kursi. Janganlah mepet-mepet, janganlah melipir-lipir. Ya, kritik yang sama saya sampaikan juga kepada Anies Baswedan. Ya, biar yang lain senang kan? Sebagai mantan relawan, sebagai mantan tim hukum, sebagai mantan dewan pakar, sebagai mantan penasehat hukum, tim hukum. Ya, ketika Anies ditanya, gimana kalau misalnya ada tawaran dari Prabowo Subianto? Dia bilang, ya orang undangan saja belum. Nah, saya kritik itu. Saya bilang kemarin di TV One, saya bilang dia kan individual. Dia tidak memerlukan raker untuk mengatakan ya dan tidak untuk beroposisi. Beda sama Ganjar. Ganjar memerlukan raker untuk mengatakan iya dan tidak. Hari ini Ganjar mengatakan beroposisi, tapi nanti kalau raker 24 April mengatakan, Mei, 24 Mei, udah lewat ya Aprilnya ya. 24 Mei mengatakan bahwa kita gabung dengan pemerintahan. Kalah Panda Nababan dan kemudian Ganjar Pranowo. Nggak ada lagi yang namanya suara oposisi tersebut. Oh, kami tetap kritis di DPR, kritis di society. Itu Anda sudah bicara yang namanya oposisi hal-hal yang tematik. Tidak semua hal. Tapi kalau mau oposisi yang permanen adalah Anda stay away dari kursi pemerintahan dan Anda betul-betul di luar pemerintahan. Anda menjadi counterpart. Oke, apa yang dikatakan Nul itu kalau ada yang benar saya katakan benar. Tapi kalau ada yang salah, harus ada orang yang berani mengatakan itu tidak benar. Sekarang menjadi masalah. Kalau kita mengatakan, coba periksa Food Estate, ada nggak potensi korupsinya? Kira-kira Nul, ada jamin nggak saya tidak ditangkap misalnya? Tolong periksa itu marriage. Apakah ada potensi korupsinya atau tidak? Ada nggak jaminan kemudian anggota DPR mengatakan memberanikan itu dan menggunakan hak untuk menyelidik? Nah itu yang kemudian kita katakan sebagai kehidupan berbangsa yang sehat. Yang sehat itu bukan tidak ada dinamika. Bukan berarti kemudian ya kita bersama-sama membangun bangsa negara. Seolah-olah luka kemarin itu nggak berbekas. Kalau kita kembalikan pada relawan, ini ada beberapa relawan yang saya ajak misalnya. Ya tetap berbekas. Saya juga agak terhenyak. Ini mohon maaf dengan Pak Barus ya. Dengan Bro Barus. Kita sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi. Ini kawan sudah mengucapkan selamat. Loh, kita ini sedang berjuang mengatakan bahwa pemilu ini curang. Pemilu ini cawe-cawe Jokowi. Apakah dibenarkan? Dibenarkan sama MK. Memang Jokowi cawe-cawe. Cuma itu bukan pelanggaran hukum. Tetapi pelanggaran etika. Kita mengatakan pemilu ini curang, terbukti gak? Terbukti. Paling tidak 3 orang. Kan ada 8, Pak Hakim. Pemilu ini curang. Kata 5 hakim, enggak ada yang terbukti curang. Kata 3 hakim, ada. Paling tidak soal bansos, pengerahan aparat, dan kata Hakim Harif Hidayat, semua dalil terbukti. Pertanyaannya adalah, ketika kita mengatakan tidak ada pemilu curang, ada 3 yang mengatakan curang, apakah ada kecurangan? Ada. Nah, apakah luka itu atau katakanlah hal-hal yang menganga itu kita tidak perlu evaluasi dan tambal. Dalam konteks inilah hak angket diperlukan. Tetapi masalahnya adalah kalau kita ingat ininya lukanya menganga, hak angket itu saya yakin dikhawatirkan bukan menyembuhkan luka nantinya, malah membuat luka makin kelihatan.